Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, kali ini Mimin akan lanjutkan cerita Lee Fugui-nya atau dokter konyolnya. Tapi seperti biasa, tolong dibantu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 289-292. Zheng Lizong berkata sambil tersenyum, "Bos Li, Anda benar-benar tahu cara bercanda. Lokasinya terserah saya. Anda tidak dapat memveto. Pikirkan tentang ketenangan dan keluarga Anda. Anda hanya punya 1 jam. Jika tidak ayo, Anda akan menanggung konsekuensinya." Setelah mengatakan ini, panggilan telepon dari Zheng Lizong ditutup. Ketenangan melirik waktu itu, dan dia berkata dengan tenang, "Hanya butuh setengah jam dari sini ke persimpangan jalan raya. Fugui, Anda pergi sesuai kebutuhan. Kami akan memanggil pengawasan sekitar, dukungan jarak jauh dan blokade. Ingat, keselamatan Anda adalah yang utama. 1. Jangan gegabah." Li Fugui mengangguk tanpa berkata apa-apa. Awalnya, dia tidak ingin Tranquility ikut campur dalam masalah ini. Lagi pula, berdiri di belakang Zheng Lizong bukanlah orang biasa, melainkan seorang prajurit kuno. Namun, dukungan jarak jauh Tranquility ada di tangan Li Fugui. Tranquility memberi Li Fugui sebuah locator, sebuah tombol kecil, yang dilekatkan pada pakaiannya. Melalui tombol kecil ini, fungsi panggilan jarak jauh juga dapat direalisasikan. Li Fugui meninggalkan rumah sakit dan masuk ke mobilnya. Dia tidak terburu-buru menyalakan mobil, tetapi memanggil Xiao Rongrong. Karena ini adalah pertarungan antara prajurit kuno, tentu saja Li Fugui tidak akan bertarung sendirian. Xiao Rongrong dan keluarga Gao semuanya akan digunakan olehnya. Setelah menutup telepon, Li Fugui mengemudikan mobil, dan hanya butuh setengah jam untuk keluar dari jalan raya di utara Kabupaten Qinglong. "Fugui, tidak ada kendaraan mencurigakan yang diparkir di dekat sini. Perhatikan keamanannya." Suara pelan terdengar dari tombol. Li Fugui menyipitkan matanya dan melihat sekeliling. Kecuali kendaraan yang lewat di jalan tol, memang tidak ada mobil yang berhenti di sini. Setelah sekitar 10 menit, Li Fugui menjadi tidak sabar, dan hendak menelepon ketika ponselnya berdering. Li Fugui menjawab telepon dan bertanya, "Bos Zheng, saya telah tiba di tempat yang Anda sebutkan. Di mana kalian? Mengapa saya tidak melihatnya?" Zheng Lizong berkata sambil tersenyum, "Bos Li, saya juga memikirkan keselamatan kita. Sekarang lokasinya telah berubah. Anda mengikuti permintaan saya dan membuang ponsel Anda ke rumput di samping jalan. Jangan berbohong kepada saya. Anda mungkin juga memberitahuku. Aku bisa melihat setiap gerakanmu di sini." Hati Li Fugui bergetar. Kata-kata Zheng Lizong memiliki 2 kemungkinan. Apakah ada hantu batin Zheng Lizong di Tranquility, atau Zheng Lizong mengirim seseorang untuk bersembunyi di dekatnya terlebih dahulu, menggunakan teropong dan sejenisnya amati. Tidak peduli yang mana, itu sudah cukup untuk menjelaskan rencana licik Zheng Lizong. Li Fugui bertanya, "Saya kehilangan ponsel saya. Bagaimana saya bisa menghubungi Anda? Juga, Anda mengatakan bahwa lokasinya telah diubah. Jadi di mana lokasinya diubah?" Zheng Lizong berkata dengan santai, "Saya punya cara sendiri. Sekarang, Anda ikuti perintahku." "Itu dia." "Oke." Li Fugui tidak menolak, dan jika dia ingin mengetahui prajurit kuno di belakang Zheng Lizong dan membunuhnya secara langsung, dia harus bertemu Zheng Lizong. Sebagai perbandingan, kehilangan ponsel tidak lebih dari kehilangan sejumlah uang. Dia juga memiliki pelacak mini di tubuhnya. Selama dia memiliki pelacak ini, dia tidak khawatir Tranquility dan Xiao Rongrong tidak dapat menemukannya. Atas permintaan Zheng Lizong, Li Fugui melempar telepon ke semak-semak. Sekitar 2 menit kemudian, seorang pemuda berkacamata hitam berjalan perlahan dengan tangan di saku. "Angkat tangan. Aku akan memeriksamu jika ada yang berbahaya benda." Pemuda itu menatap Li Fugui dengan penuh minat, dan memasukkan permen lollipop ke mulutnya.
Dia memandang Li Fugui seperti kucing memandangi tikus. Li Fugui menyipitkan matanya dan mengangkat tangannya. Pemuda itu menatap Li Fugui defensif. Pemeriksaan dilakukan dengan sangat hati-hati, dan setiap bagian tubuh Li Fugui terhindar. Yang tidak diharapkan Li Fugui adalah pemuda itu tiba-tiba merobek pelacak yang menyamar sebagai kancing di tubuh Li Fugui, lalu melemparkannya ke tanah, dan menghancurkannya dengan satu kaki. Menarik, bug dan locator baru, sepertinya kamu tidak sebodoh yang aku kira. Oke, ikut aku. Pria muda itu tersenyum, meletakkan tangannya di sakunya, dan berjalan di depan. Dia sepertinya tidak khawatir apakah Li Fugui akan mengikuti. Wajah Li Fugui agak gelap. Zheng Lizong ini adalah musuh tersulit yang dia temui. Hanya dari kehati-hatian pemuda itu terlihat dari pengalamannya. Sepertinya perjalanan ini pasti penuh bahaya. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah danau naga dan sarang harimau. Tetapi bahkan jika itu adalah sarang naga, danau dan sarang harimau, Li Fugui harus menerobosnya hari ini. Jika tidak, Zheng Lizong, seekor ular berbisa, akan tertinggal, bahkan lebih sulit untuk dijaga. Li Fugui mengikuti pemuda itu dan berjalan maju. Ketika dia lewat sebuah sudut, sebuah van melaju. Pemuda itu membuka pintu, dan kemudian dua pria kekar bergegas turun dari atas dan menahan Li Fugui. Fugui dengan paksa masuk ke dalam mobil. Pintunya ditutup, van itu tidak terdaftar, dan itu dipercepat ke atas dan menuju keluar dari Kabupaten Qinglong. Pada saat yang sama, Tranquility berdiri di ruang pemantauan, dan dia menyaksikan Li Fugui ditangkap, bawa pergi, dan dengan marah menghancurkan meja dengan tinjunya. Meja itu retak, tapi tangannya tidak terluka sama sekali, hanya saja saat ini tidak ada yang menyadarinya. Tranquility menunjuk ke van di layar dan berteriak, "Kirim seseorang keluar, ikuti dari dekat, jangan sampai kalah, sisanya siap mengikuti saya." Iya, Biro Ning, banyak orang merasa bersemangat. Kabupaten Qinglong hanyalah sebuah kabupaten kecil, dan tidak ada kejahatan besar yang pernah terjadi sebelumnya. Sekarang mereka tiba-tiba harus melawan kelompok kriminal yang terorganisir dan terencana seperti itu. Banyak orang merasa bersemangat saat memikirkannya. "Fugui, kamu pasti aman." Gaya Tranquility sangat keras, tapi ada sedikit kekhawatiran di matanya. Sisi lain, begitu Li Fugui ditarik ke dalam van, dia secara paksa memakai kap mesin dan tangannya ditekan. Selain bisa merasakan kendaraan itu bergerak, dia tidak tahu kemana kendaraan itu pergi. Namun, Li Fugui sering meminum sup obat, dan indera keenamnya yang lebih sensitif semakin diperkuat setelah dia mendapatkan warisan. Dia dapat mendengar bahwa ada peternakan babi di dekatnya, dan mobil itu dengan jelas memutar 3 kali. 1 jam kemudian, Li Fugui merasa mobil itu sedang melaju ke sebuah gedung. Lalu mobil itu berhenti, dan dia ditarik keluar dari mobil. Tubuhnya diikat erat dengan tali rami, dan tudung di kepalanya dilepas. "Bos Li, jangan datang ke sini tanpa masalah." Zheng Lizong menatap Li Fugui sambil tersenyum, matanya penuh kepuasan. Di belakangnya berdiri keponakannya, Zheng Mengru, dan seorang pria parubaya yang belum pernah dilihat Li Fugui sebelumnya. Selain itu, ada puluhan penjaga keamanan berdiri di samping Li Fugui. Semuanya menatapnya, dan jika dia bergerak sedikit saja, mereka akan langsung menyerang. Li Fugui tidak memandang satpam. Di antara 3 orang di depan, yang paling menarik perhatiannya bukanlah Zheng Lizong dan Zheng Mengru, melainkan pria parubaya yang aneh itu. Mata orang ini bersinar, pelipisnya melotot tinggi, tubuhnya proporsional, tidak gemuk atau kurus, tetapi dia memberi orang perasaan yang sangat berbahaya. Seolah-olah ada kekuatan ledakan yang tersembunyi di bawah kulit orang lain. "Kamu yang menembak Tranquility?" Li Fugui bertanya perlahan. Pria parubaya itu menyeringai dan berkata, "Ya, sayalah yang mematahkan tulangnya satu persatu. Anda pasti telah melihat mahakarya saya. Jika Anda tidak ingin berakhir seperti itu, saya menyarankan Anda, Bos Zheng, lakukan apa yang diminta untuk Anda lakukan." Li Fugui berpura-pura takut dan berkata,
saya pasti akan bekerja sama. Zheng Mengru menunjukkan ekspresi lega di wajahnya, dan tiba-tiba berkata, Paman, saya sangat membenci udik negara ini, Anda membiarkan saya keluar dulu, oke? Zheng Lizong berkata perlahan, tentu saja, semua orang sudah tiba di sini, Anda dapat membalas dendam seperti yang Anda inginkan. Bagus sudah hilang, Zheng Mengru menatap Li Fugui dengan penuh semangat, dan merentangkan kakinya, dia mengenakan sepatu hak tinggi hari ini, dan kelima jari kakinya dicat dengan cat kuku merah. Li Fugui merasakan hawa dingin di hatinya, berpikir bahwa wanita ini mungkin ingin dia melakukan hal semacam itu, bukan? Ada pepatah yang mengatakan bahwa apa yang Anda takutkan akan datang. Benar saja, Zheng Mengru menatap Li Fugui dengan dominan dan berkata, sekarang kamu adalah anjingku, ajari aku cara menggonggong, dan juga, jilat tumit dan sepatuku sampai bersih, hahaha, Kakak Wang, keponakanku agak nakal. Kenapa kita tidak pergi ke sana untuk minum teh dan menunggu sebentar, bagaimana menurutmu? Zheng Lizong secara alami tidak keberatan membiarkan keponakannya mempermalukan Li Fugui terlebih dahulu. Pria parubaya bermarga Wang mengangguk, dan kemudian, bersama dengan Zheng Lizong, datang ke tengah gudang, di mana terdapat meja kopi. Setelah keduanya duduk, dua wanita cantik dengan Chongsam maju dan memberi mereka teh. Li Fugui mengutuk diam-diam di dalam hatinya, orang-orang kaya ini benar-benar menikmati diri mereka lebih baik dari satu sama lain. Kemanapun mereka pergi, selalu ada wanita cantik yang menunggu mereka. Anjing jalang, aku ingin kamu menggonggong seperti anjing, apakah kamu mendengarnya? Zheng Mengru menatap Li Fugui dengan tidak puas, melangkah maju dengan sepatu hak tinggi, dan menendang dadanya. Li Fugui berpura-pura terhuyung-huyung dan jatuh ke tanah, menyebabkan Zheng Mengru tertawa terbahak-bahak. Dia terus menahan Li Fugui di mulutnya, dan mengutuk dengan keras, jalang, aku membiarkanmu menggertakku, wanita ini adalah kamu, bisakah kamu menggertak aku, kamu anjing murahan. Sudah terlambat, dan kemudian Li Fugui tiba-tiba melepaskan diri dari tali rami di tubuhnya, lalu meraih kaki Zheng Mengru dengan punggungnya, dan menarik Zheng Mengru ke tanah dengan paksa. Saat pengawal sekitar bereaksi, Li Fugui mencekik leher Zheng Mengru dan mengangkat tubuhnya dari tanah sedikit demi sedikit. Zheng Mengru menendang tangan dan kakinya tanpa pandang bulu, ekspresinya tidak nyaman, dan dia menatap Li Fugui dengan ngeri. Dia tidak pernah bermimpi bahwa identitas mangsa dan pemburu akan berubah begitu cepat. Para pengawal sedang ribut, tetapi Li Fugui menculik Zheng Mengru, yang membuat mereka takut menggunakan senjata meskipun mereka memilikinya. Di tengah gudang, mata Zheng Lizong tertuju, sudut mulutnya berkedut, dan dia tiba-tiba tersenyum dan berkata, Bos Li, mengapa kamu melakukan ini, keponakanku bodoh dan disengaja. Dia menyinggungmu. Aku bisa minta maaf padamu untuknya. Fugui menyeringai dan berkata, Bos Zheng, jika Anda tidak ingin keponakan Anda mengalami kecelakaan, biarkan pengawal ini keluar dulu. Zheng Lizong mengerutkan kening dan tidak berbicara. Li Fugui melepaskan tangan yang mencekik leher Zheng Mengru, dan Zheng Mengru langsung terengah-engah, menangis dengan suara menangis, Paman, selamatkan aku, jika kamu tidak menyelamatkanku, ayahku tahu, dia tidak akan membiarkanmu pergi. Mata Zheng Lizong berkilat kesal, tetapi dia berkata dengan senyum di wajahnya, Mengru, kamu salah paham, kenapa aku tidak menyelamatkanmu, kalian semua keluar, para pengawal mendapat perintah dan semua dia meninggalkan gudang dan menutup pintu di belakangnya. Li Fugui menyandera Zheng Mengru, berjalan ke pintu gudang, dan mengunci gudang di belakangnya. Baru kemudian dia merasa sangat lega, membuang Zheng Mengru, lalu menarik kursi di sampingnya, dan duduk dengan kokoh. Zheng Mengru duduk merosot di tanah, matanya merah, pantatnya basah, dia jelas menangis ketakutan. Zheng Lizong menahan amarahnya, dan berkata perlahan, Bos Li, kita semua adalah pengusaha. Anda dan saya sama-sama tahu bahwa untuk mencapai hal-hal besar, harus ada pengorbanan. Saya ingin membeli perusahaan Anda,
dan saya dapat memberi Anda harga yang wajar. Selama kamu setuju dengan yang ini, saya berjanji, kami tidak akan mengganggu air sungai di masa depan, dan kami tidak akan memiliki hubungan apapun. Hahaha. Bos Zeng, apakah Anda menipu saya seperti orang bodoh, Li? Fugui mencibir, wajahnya penuh sarkasme. Zeng Lizong berkata dengan dingin, lalu bagaimana menurutmu? Apakah kamu pikir kamu bisa memegang keponakanku sehingga kamu bisa membuka mulutmu seperti singa? Jangan lupa, ada semua orangku di luar, dan aku tidak akan membiarkanmu pergi, bukan gudang ini. Belum tentu, Li Fugui tersenyum misterius. Pada saat ini, pria parubaya bermarga Wang tiba-tiba mengedipkan matanya, dan berkata, ada seseorang di luar, dan mereka juga prajurit kuno. Ekspresi Zeng Lizong berubah. Dia menatap Li Fugui dan berkata, kamu memanggil prajurit kuno di luar, bagaimana kamu mengenal prajurit kuno itu? Li Fugui berkata sambil tersenyum, Bos Zeng, apakah Anda ingin saya memberitahu Anda lagi? Alasan mengapa Anda berusaha keras untuk mendapatkan gunung yang dibeli perusahaan saya? Menatap Li Fugui dengan cermat, dia berkata, tidak mungkin, bagaimana kamu bisa tahu? Li Fugui menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, Bos Zeng, kamu selalu menganggapku sebagai orang dusun, jadi pernahkah kamu memikirkan mengapa aku membeli tempat itu? Mari kita dengarkan. Ekspresi Zeng Lizong berubah jelek. Li Fugui mengejek, dan berkata kata demi kata, apa yang Anda lakukan bukan untuk tambang emas di sana. Meskipun tambang emas itu berharga, mereka mungkin tidak dapat jatuh ke mata keluarga Zeng Anda. Urat batu, apakah saya kan? Li Fugui, bagaimana kamu tahu? Zeng Lizong terkejut, tiba-tiba berdiri, dan menatap Li Fugui dengan tak percaya. Untuk mengetahui masalah ini, tetapi rahasia utama keluarga Zeng, kecuali beberapa anggota keluarga Zeng tingkat tinggi, bahkan murid inti seperti Zeng Mengru tidak memenuhi syarat untuk mengetahuinya. Selain itu, keluarga Zeng menyimpan informasi rahasia dengan sangat baik, dan pada dasarnya tidak mungkin membocorkan informasi dari dalam. Li Fugui memandang Zeng Lizong seperti orang idiot. Dia berdiri, berjalan ke sisi gudang, dan menarik grendel pintu gudang. Setelah itu, pintu gudang didorong terbuka, tetapi bukan pengawal keluarga Zeng yang masuk dari luar. Berjalan masuk dari pintu adalah seorang wanita cantik yang mengenakan gaun merah cerah, anggun dan anggun, dengan wajah cantik. Orang yang datang adalah Xiao Rongrong. Ketika Xiao Rongrong melihat Li Fugui, dia menutup mulutnya dan tersenyum. Dia melangkah maju dan meraih lengan Li Fugui dan memeluknya erat. Tidak apa-apa, Rongrong lega, barusan Rongrong khawatir setengah mati. Li Fugui hanya merinding. Xiao Rongrong tidak muda, tapi selalu suka berpura-pura lembut, tapi Li Fugui sangat menikmatinya. Meskipun Xiao Rongrong suka berpura-pura lembut, dia bersedia berinisiatif untuk melayaninya tahu, dan selalu memanggil tuannya ketika dia membuka mulutnya. Setelah sekian lama, Li Fugui merasa sudah terbiasa. Di luar gudang, dua orang lagi masuk. Mereka adalah ayah dan anak Gao Zimin dan Tuan Gao. Zeng Lizong berkata dengan wajah marah, saya masih bisa mengerti Tuan Xiao campur tangan, tapi saya sudah menyapa keluarga Gao Anda. Apakah wajah keluarga Zeng kami di Kabupaten Qinglong begitu sulit? Wajah Li Fugui menjadi gelap. Dia berpikir bahwa ketika Gao Zimin menelepon Gao Zimin sebelumnya, Gao Zimin sebenarnya mengatakan bahwa dia tidak tahu bahwa ada prajurit kuno lainnya yang memasuki Kabupaten Qinglong. Sekarang tampaknya Gao Zimin berbohong. Mendengar ini, Gao Zimin benar-benar panik dan berkata, Zeng Lizong, jangan bicara omong kosong. Kapan kamu menyapaku, Zeng Lizong? Jika kamu terus berbicara omong kosong, aku akan merobek wajahmu. Itu busuk. Gao Zimin menjadi geram, karena kata-kata Zeng Lizong menusuk rasa sakit di hatinya. Zeng Lizong tertawa, tanpa sedikit pun kepanikan di wajahnya. Sebaliknya dia mencibir dan berkata, saya datang ke Kabupaten Qinglong. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya tidak siap sama sekali? Kekuatan? Apakah Anda benar-benar berpikir Anda dapat mengalahkan saudara Wang?
Xiao Rongrong segera berkata dengan genit, "Tuan, saya hanya kekuatan gelap kecil, tetapi dia adalah penguasa energi terang. Apa yang harus saya lakukan?" Li Fugui tersenyum ringan, dan tiba-tiba berkata, "Tuan Gao, ayah dan anak Anda akan memimpin. Anda lihat bagaimana." Pak Tua Gao tersenyum, membelai napasnya, dan dengan pencerahan di matanya, dia berkata, "Tidak perlu. Bagaimanapun juga saya telah memasuki alam Mingjin." Zimin hanya menonton dari pinggir. Orang ini, bergandengan tangan datanglah padaku. Gao Zimin marah dan geram. Dia tidak tahu bahwa Li Fugui masih menganggap ayah dan anak mereka sebagai umpan meriam. Tetapi dia tidak berani melawan. Jadi dia hanya bisa menggertakkan giginya dan berkata, "Ayah, aku akan pergi denganmu. Kamu sudah sangat tua sekarang, bagaimana dia bisa cocok untuk orang ini?" Orang tua Gao melambaikan tangannya dan berkata, "Zimin, dengarkan aku. Jangan tidak peduli apakah saya hidup atau mati. Apakah Anda mengerti?" Gao Zimin tertegun sejenak, dan kemudian berkata dengan menyakitkan, "Ayah, saya mengerti." Li Fugui berkata dengan kosong, "Tuan Gao, kamu datang ke sini dulu. Saya tahu satu set metode akupuntur, yang untuk sementara waktu dapat meningkatkan kekuatan seseorang. Jika Anda ingin mengalahkan orang ini, pertama-tama Anda harus menggunakan set akupuntur ini." Tuan Gao tersenyum dengan berani dan berkata, "Kalau begitu ayo." Li Fugui berjalan ke arah Tuan Gao, mengeluarkan jarum perak, dan menikam Tuan Gao di antara alisnya. Dalam sekejap, napas Tuan Gao menjadi mendesak. Dia dengan cepat naik, dan dalam waktu singkat, dia telah mencapai level yang hampir sama dengan Master Wang Mingjin di sisi yang berlawanan. Murid pria parubaya bermarga Wang sedikit menyusut, dan wajahnya menjadi serius. Li Fugui duduk kembali di kursinya dan mengambil posisi menonton pertempuran. Dia tahu betul bahwa dalam pertempuran ini, Tuan Gao adalah umpan meriam, dan dia pasti akan mati. Tapi dia tidak merasa kejam. Keluarga Gao telah mengkhianatinya beberapa kali, dan dia tidak lagi percaya pada keluarga Gao. Jika keluarga Gao dibiarkan terus seperti ini, cepat atau lambat, ajalnya akan 10.000 kali lebih sengsara dari ini. Jadi keluarga Gao tidak boleh tinggal, meskipun dia tidak peduli dengan yang lain. Tetapi lelaki tua Gao ini, dan Gao Zimin, dia harus disingkirkan. Pada titik ini, Li Fugui tidak dapat menahan diri, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang-orang di sekitarnya. Dia harus melakukan orang jahat ini. Tuan Gao berjalan selangkah demi selangkah menuju pusat gudang. Tuan Mingjin dari keluarga Zheng di seberang juga berjalan mendekat. Mata indah Xiao Rongrong berbinar, dan dia berkata, "Tuan, pertempuran antara Tuan Mingjin jarang terjadi, mungkin Anda bisa mendapatkan beberapa wawasan darinya." Li Fugui sebenarnya penuh dengan rasa ingin tahu tentang Tuan Mingjin. Dia yang saya inginkan untuk melihat seberapa besar jarak antara dua alam energi terang dan energi gelap, dan apa perbedaannya. Tuan Gao memasukkan jarum perak di antara alisnya, tetapi dia bernapas panjang, kulitnya kemerahan, dan rambut perak di kepalanya telah menghitam lagi, seolah-olah dia masih muda. Di sisi berlawanan, Master Wang Mingjin menggendong punggungnya dengan satu tangan, menatap Mergao dengan tenang, dan memberi isyarat dengan tangan kanannya. Tuan Gao menginjak kakinya, dan aura tirani meledak, telapak tangannya seperti pisau, dan dia menebas pria paruh baya bermarga Wang. Tepat ketika tangan Tuan Gao hendak menyentuh tubuh lawan, energi gelap menyembur keluar dari tubuhnya, dan energi transparan melonjak keluar dari telapak pisaunya, membuat suara bergetar, seolah-olah bisa menembus udara. Itu jatuh pada pria paruh baya itu. Li Fugui tidak bisa mengalihkan pandangan darinya, tetapi dia terkejut di dalam hatinya, ternyata ini adalah Mingjin. Li Fugui sudah tahu apa itu Mingjin tanpa perlu orang lain menjelaskannya. Energi gelap tersembunyi di dalam tubuh, kecerahan tidak terlihat. Ketika energi gelap keluar melalui tubuh, itu menjadi energi terang, dan energi terang dapat melukai orang dari kejauhan, dan kekuatannya jauh lebih baik daripada energi gelap. Bahkan ketika bertarung dekat dengan tubuh,
Sama sekali tidak mungkin bagi orang biasa yang bersenjata lengkap untuk melawan di hadapan tuan yang begitu cemerlang. Pada saat ini, keinginan kuat akan kekuasaan muncul di hati Li Fugui, dan dia merasa bahwa dia harus benar-benar menganggap serius warisan Qian Kun lainnya. Pukulan Tuan Gao tidak mengenai, tetapi meleset. Tubuh pria parubaya bermarga Wang di sisi berlawanan berangsur-angsur menghilang dan menjadi tidak terlihat. Ternyata yang baru saja dipukul oleh Tuan Gao hanyalah bayangan. Seberapa cepat ini menghasilkan afterimage, Li Fugui sedikit terkejut dan bahkan lebih bingung. Melihat keraguan Li Fugui, Xiao Rongrong menjelaskan dengan lembut, "Tuan, ini karena metode kultivasi pihak lain berbeda, dan latihan yang berbeda memiliki efek yang berbeda, bukan karena kecepatan pihak lain benar-benar mencapai tingkat itu. Juga, ini kemungkinan besar hanya ilusi yang dihasilkan oleh mata." Li Fugui tiba-tiba menyadari, seperti yang diharapkan, setelah beberapa saat, Li Fugui melihat beberapa hantu pria paruh baya, tetapi semuanya dibubarkan oleh Tuan Gao. Semua ini sangat panjang untuk dikatakan, tetapi sebenarnya terjadi dalam waktu singkat. Setelah beberapa putaran, Patua Gao tiba-tiba menamparkan ruang kosong di sampingnya. Bang, ada suara teredam, dan seseorang difoto dari udara tipis. Orang ini adalah pria paruh baya. Mata Tuan Gao bersinar cerah, dia memanfaatkan kemenangan untuk mengejar, satu demi satu telapak tangan, ragu-ragu, dan segera memaksa pria paruh baya itu ke sudut. "Orang tua, apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa berbuat apa-apa tentang kamu?" Pria paruh baya itu juga marah, dan dia tidak mengelak lagi, tapi memilih untuk menghadapi Tuan Gao secara langsung. Kedua telapak tangan bertabrakan, dan ada ledakan sonik yang tajam di udara, sementara Tuan Gao dan pria paruh baya masing-masing mundur beberapa langkah. Puff, seteguk darah keluar dari mulut Patua Gao. Ada juga darah di sudut mulut pria paruh baya itu, tetapi dia menyekanya, dan berkata dengan senyum aneh, "Kekuatanmu ditingkatkan secara paksa, semakin cepat kamu menggunakannya, semakin cepat kamu mati. Aku ingin melihat berapa lama kamu bisa bertahan." Setelah mengucapkan sepatah kata pun, pria paruh baya itu terus menyerang pria tua Gao, terus-menerus melakukan palming, tanpa memberi pria tua Gao ruang untuk beristirahat. Segera, semua orang dapat melihat bahwa Tuan Gao berada di luar kekuatannya, napasnya terus melemah, dan sekarang dia bukan tandingan pria paruh baya dalam konfrontasi langsung. Zheng Lizong memperhatikan adegan ini dengan cermat dan menghela nafas lega. Yang paling dia khawatirkan adalah pria paruh baya itu akan kalah. Boom, kedua belah pihak bertarung dengan cepat untuk waktu yang lama, tetapi kecepatannya tiba-tiba melambat. Segera setelah itu, pria paruh baya itu meninju dada pria tua Gao seperti bola meriam, dan suara patah tulang terdengar jelas. Dan telapak tangan Patua Gao seperti cakar elang, menggenggam kepala pria paruh baya itu, seolah-olah dia berusaha lebih keras. Tengkorak pria paruh baya itu akan pecah, tetapi dia tidak dapat menggunakan genggaman ini bagaimanapun caranya. Puff, orang tua Gao menyemburkan darah dari mulutnya, matanya redup, dan nafas kehidupan di dalam dengan cepat menghilang. Pria paruh baya bermarga Wang menyeringai, dan meninju Patua Gao lagi. Dengan satu pukulan, dia membenturkan tubuh Patua Gao ke dinding gudang. Boom, seluruh gudang terguncang hebat, puing-puing beterbangan, dan sebuah lubang besar telah pecah di dinding. Tuan Gao melipat tubuhnya menjadi dua dan memasukkannya ke dalam, matanya kusam, sudut mulutnya bergerak, dan akhirnya dia menutup matanya. "Ayah," mata Gao Zimin hendak terbelah, dan dia bergegas menuju pria paruh baya itu tanpa ragu. Pria paruh baya itu mendengus dingin, dan hendak bergerak, tetapi wajahnya tiba-tiba memerah dengan rona aneh, dan kakinya bahkan terhuyung-huyung, hampir jatuh ke tanah. Gao Zimin meninju, dan berteriak, "Aku ingin kamu membayar nyawa ayahku." Pria paruh baya itu mencibir dan berkata, "Dalam hal ini, maka aku akan mengirimmu untuk bersama ayahmu." Bersama, di kepalan tangan pria paruh baya itu, semburan energi dimuntahkan,
membuat kepalan tangan Gao Zimin langsung terbuka seperti tahu, dan jatuh ke tanah. Mata Gao Zimin merah, dan dia berteriak, darah memancar keluar dari lengannya yang tidak memiliki telapak tangan. Mata pria parubaya itu menunjukkan sedikit kekejaman. Dia menggertak dirinya sendiri, dan menamparkan kepala Gao Zimin dengan telapak tangannya. Lakukan, hampir pada saat yang sama, Li Fugui berteriak, dan tubuh dia dan Xiao Rongrong bergegas ke pria parubaya itu seperti hantu, menyerang dari kiri ke kanan. Pria parubaya itu tertawa terbahak-bahak, tubuhnya bergetar, dan gelombang kekuatan memancar keluar. Mata indah Xiao Rongrong terkejut, dan dia harus mundur. Tetapi vitalitas dalam tubuh Li Fugui melonjak dengan liar, bergegas ke tempat ini, di dalam tubuh seorang pemuda. Tiba-tiba, wajah pria parubaya itu berubah drastis, dan ada lapisan kegelapan menutupi wajahnya. Dia menatap Li Fugui, dan berteriak dengan niat membunuh. Apa yang kamu lakukan padaku, kamu? Pria parubaya itu sangat marah. Dia tidak terlalu memperhatikan basis kekuatan kultivasi. Tapi apa yang baru saja dilakukan Li Fugui adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh orang kuat. Pria parubaya itu tidak bisa mengetahuinya. Jadi dia ingin menangkap Li Fugui. Dia juga terluka parah sekarang, dan dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Tapi begitu dia menggunakan kekuatan gelap, rasa sakit yang menusuk datang dari tubuhnya, dan energi hitam di wajahnya menjadi semakin kuat. Pria parubaya itu tahu bahwa jika dia terus menyerang, tidak lama lagi dia akan diracuni dan mati di sini. Tapi yang tidak bisa dia percayai sampai sekarang adalah bagaimana dia diracuni, dan dia diracuni dengan sangat mudah. Li Fugui tertawa, dan berkata dengan suara yang dalam, apakah kalian tidak menyelidiki informasi saya? Saya seorang dokter, atau seorang dokter jenius? Karena saya seorang dokter, apa yang aneh dengan menggunakan racun? Dalam buku obat berharga yang diwariskan oleh Qian Kun, ada kategori yang secara khusus memperkenalkan berbagai racun. Sejak Li Fugui jatuh ke tangan Gao Tian sekali, dia secara khusus menyiapkan beberapa jenis racun yang sangat beracun untuk keadaan darurat. Alasan mengapa ia dapat dengan mudah mengirimkan racun ke dalam tubuh pria yang cerdas dan kuat adalah karena vitalitasnya dapat terkontaminasi dengan obat dan racun. Alasannya, sebenarnya Li Fugui sendiri tidak begitu jelas. Tapi tidak apa-apa, selama itu berhasil, tidak apa-apa. Li Fugui yakin bahwa restoran keluarga Zeng ini tidak akan bisa bergerak lagi. Setelah tidak ada ancaman, dia tidak lagi tertarik padanya. Dia berkata dengan santai, Rongrong, awasi dia, ya, Tuan Xiao. Rongrong terkikik, melangkah maju dan menendang pria parubaya itu ke tanah. Sebelum pihak lain sempat bereaksi, dia menginjak wajah pria parubaya itu dengan keras dan memutar. Pria parubaya itu sangat marah. Dia adalah pria yang kuat dengan energi cerah. Bahkan kepala keluarga Zeng harus sopan padanya. Tapi sekarang dia dipermalukan oleh seorang prajurit kuno dengan energi gelap, sungguh tidak masuk akal. Di sisi lain, Li Fugui berjalan ke arah Zeng Lizong, tersenyum tipis, dan duduk di kursi. Wajah Zeng Lizong pucat dan tubuhnya sedikit gemetar. Dia sama sekali tidak bisa menerima apa yang terjadi di sini. Karena itu sangat konyol, dia membajak Li Fugui di sini, dan menggeledah tubuhnya secara khusus untuk mencegah Li Fugui menarik orang yang seharusnya tidak tertarik ke sini. Tapi sekarang Zeng Lizong ingin menamparkan dirinya sendiri 2 kali. Bersambung.